Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama admin Suwarni Channel cuy, yang gak bosen nih menemani waktu senggang kalian dengan alur cerita manhwa yang seru pastinya. Dan ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya. Oleh karena itu bagi kalian yang baru aja bergabung, admin saranin untuk juga digas konten admin lainnya. Linknya udah mimin taruh di deskripsi. Cukup basa-basinya, kita intro dulu ya. Kemarin kita diperlihatkan Sogo yang datang secara tiba-tiba dan hal itu membuat Hyunah putri dari ketua Jang takut. Scene masih berlanjut di mana Hyunah menanyakan kepada ayahnya, "Ayah, siapa orang ini dan sedang apa dia di sini?" Sogo dengan wajah seramnya berkata kepada putri ketua Jang ini, "Sepertinya aku sudah membuatmu terkejut ya, maafkan aku. Dan apa kau bisa bahasa Jepang?" Ketua Jang berusaha menenangkan Hyunah ya cuy. "Tenang putriku, dia teman lama ayah kok." Terlihat Ketua Jang memperlihatkan ekspresi senyum jahatnya cuy. Kemudian Ketua Jang menanyakan kepada Sogo, "Bagaimana bisa kau kesini?" Sogo kemudian menjawab, bukannya kau yang mengundang kami kesini ketua?" Karena di sana ada putri dari Ketua Jang, Sogo juga menenangkan Hyunah dengan berkata, "Tenang saja cantik, aku datang untuk membicarakan kerjaan dengan ayahmu." Di sini Ketua Jang tidak ingin membuat Hyunah semakin tertekan ya, sehingga dia menyuruh Sogo untuk membicarakan hal ini di luar mobil. Sogo kemudian menurutinya. Terlihat Kaito juga bersama Sogo cuy. Saat sudah ada di luar dengan posisi membelakangi, Ketua Jang mengeluarkan pistol dari saku jas yang ia kenakan dan menodongkan ke arah Sogo. "Apa kau ingin aku menghabisimu di sini, ha? Jangan seenaknya di negara orang, Bung." Melihat situasinya tersebut, Sogo tak takut dan malah tersenyum juga berkata, "Bicaramu mirip si gadungan itu." Mungkin yang Sogo maksud pas Dokyung palsu ngomong, "Ini Taesan milikku." Dan aku dengar gadungan itu pernah menjadi bawahanmu di pasukan khusus. Di sini Kaito tak tinggal diam saat Sogo ditodong pistol. Terlihat Kaito dengan belatinya menggertak dengan menusukkan ke atap mobil. "Apa putrimu ini sudah tak berharga?" Karena situasinya kali ini imbang, Sogo melanjutkan omongannya, "Cuy, aku tak tahu apa yang membuatmu menjadi seperti ini, namun bukankah lebih baik kita berteman saja?" Ketua Jang yang mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan Sogo merespon, tawaran yang menggiurkan, tapi sayangnya our table is already full, yang artinya penuh cuy. Mendengar jawaban Ketua Jang, Sogo merespon, "Lalu apakah perlu aku buatkan meja baru Ketua Jang sehingga hanya ada kita berdua?" Ketua Jang sambil membakar rokoknya, "Apa itu bisa kau lakukan Sogo?" Sogo kemudian menjawab sambil melangkah pergi, "Kita lihat saja, apapun bisa kita lakukan. Ayo kita pergi Kaito." Di sini Ketua Jang yang belum selesai dan berkata, "Hei nak, jadi namamu Kaito ya? Jika kau bertemu lagi denganku." Belum selesai Ketua Jang berkata, Kaito dilempar putung rokok dan dengan cepat Ketua Jang menyapu kaki Kaito, membuat Kaito ini terjatuh ya cuy. Saat posisi terjatuh ini terlihat Ketua Jang menodongkan belati bengkoknya tepat di leher Kaito dan berkata, "Kau harus berhati-hati dengan tanganmu jika kau masih ingin menggunakannya." Scene mimin pindah ke markas Georang di mana kita diperlihatkan Taehyung yang mencoba menelpon Ketua Jang, namun tidak diangkat. Taehyung ingin menanyakan terkait dengan hubungan Taesan dengan Oyama. Dalam kebingungannya tersebut terdengar suara berisik dan Taehyung yang terkejut bahwa anak buahnya sudah terkapar dihajar seseorang. Ternyata orang yang menghajar bawahan Taehyung ini adalah Nobu yang terlihat masih banyak perban di badan dan tangannya. Taehyung menghampiri Nobu, "Cuy, hei, apa kau tersesat? Aku belum pernah melihatmu." Nobu kemudian mengumpat dengan bahasa Jepang membuat Taehyung berkata lagi, "Kau pasti dari Oyama ya? Kau sudah mengacau di Taesan. Apa kau ingin mengacau di sini juga?" "Taesan, kemanapun aku pergi orang-orang membicarakan Taesan. Aku bosan." Terlihat Nobu datang bersama Sogo yang kali ini Sogo membawa pedangnya cuy. Saat dikira Sogo akan mencabut pedangnya dan bertarung dengan Taehyung, Taehyung malah dicuekin. Scene mimin pindah di mana Hunggu terkejut bahwa Baek Dokyung ternyata ada dua. Sion menggoda Hunggu. "Dasar BG, mereka itu kembar, cobalah buka matamu." Setelah itu gantian Dokyung yang menggoda Yiso. "Emangnya kau bisa tahan dengan mereka?
Kalau itu sudah aku buang ke laut kedua orang itu. Di sini Hunggu berkata, cuy, apapun mereka, kembar atau bukan, aku hanya menganggap bosku satu. Jadi aku akan bertanya, siapa yang membuat jariku seperti ini? Terlihat momen Yisho menunjuk ke Dokyung ya cuy. Kalau begitu bos Yisho adalah bosku, tegas Hunggu ini cuy. Dokyung berkata kepada Hunggu, kau yang jarinya aku potong, bagaimana bisa kau menjadi anak buah Taisan? Hunggu menjawab, cuy, sebenarnya aku ini peramal. Aku tahu kalau Taisan akan jadi pemenangnya. Terlebih lagi saat di gudang si rambut pirang bahkan menghajar Taehyung dengan mudah. Merasa dirinya disanjung, Sion berkata, jangan begitu, itu hanya kebetulan Hunggu. Dibanding denganku, ketua timlah yang terbaik dulu saat di pasukan khusus. Hunggu di sini menjelaskan, tidak bisa dibilang kebetulan sih. Taehyung dulu adalah atlet boxing internasional loh. Di scene lain kembali memperlihatkan markas Gyorang yang kedatangan tamu, di mana tadi Taehyung diabaikan oleh Sogo yang tak mau meladeninya. Namun pertarungan terjadi antara Nobu dengan Taehyung. Karena dia mantan atlet boxing, senjata andalan Taehyung kayak besi doang cuy. Mimin gak tahu sih cuy namanya apa. Yang tahu boleh komen. Lanjut, di sini Nobu menyabetkan kapaknya secara horizontal, namun masih bisa dihindari Taehyung, dan melihat ruang badannya terbuka, Taehyung dengan cepat masuk dan boom, tinjuannya berhasil mengenai dagu Nobu, disusul dengan sikutannya cuy. Nobu masih bisa berdiri dan Taehyung melancarkan serangan beruntunnya kali ini, mengincar perut Nobu. Melihat anak buahnya kewalahan, Sogo mencoba mengambil pisau kecil yang tergeletak dan merangkul Taehyung. Taehyung sedikit terkejut dan berkata, sabar, setelah ini kau yang akan kuhajar. Tanpa disadari, Sogo telah menusukkan belati kecilnya ke perut Taehyung. Licik juga sih Sogo ini cuy. Di scene lain tepatnya di markas Taisan terlihat Kaito yang kekeh untuk menemui Siulan dan Yuhua agar juga melakukan pergerakan, dan Lee Sungmin yang mencoba menghentikan si Kaito ini cuy. Kaito langsung mendobrak di mana Siulan dan Yuhua berada. Kaito kemudian berbicara kepada Siulan cuy. Ini adalah perintah dari bos, kenapa kau belum bergerak juga? Siulan yang berpura-pura bodoh menjawab dengan berkata, apa yang orang ini bicarakan? Katamu bos. Sambil memegang goloknya, Siulan menambahkan, aku ingin tahu sebenarnya bos mana yang menyuruhku ha? Dengar ya, aku juga sama denganmu, tapi aku memilih mendengarkan Dokyung. Jadi aku tidak memiliki alasan untuk mendengarkan kalian. Mendengar itu keluar dari mulut Siulan, Kaito langsung menyerang dengan belati kecilnya, namun masih bisa ditahan dengan golok oleh Siulan. Sungmin yang dari tadi dihiraukan berteriak atas perkelahian kecil ini, kalian berhentilah. Hei Kaito, ayo kita bicara. Melihat keadaannya, Cha Hyuha menegaskan kepada Sungmin dengan berkata, Presdir Lee, aku tahu Taisan memilih denganmu, tapi Tiangsong kami bergabung karena Dokyung. Dan ngomong-ngomong, di mana si Baek Dokyung itu? Kemudian sambil melangkah meninggalkan ruangan tersebut, Dokyung dia akan segera kembali, jadi mohon ikutilah kami. Sementara itu, setelah Taehyung ditusuk perutnya oleh Sogo dengan cara yang licik, pertarungan masih berlanjut di mana Taehyung terlihat sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Sepertinya Nobu berhasil menjatuhkannya setelah Taehyung ini ditusuk ya cuy. Sogo kemudian berkata, apa sudah selesai? Jika sudah, ayo bereskan ini. Taehyung yang masih bisa berdiri kemudian berkata, yang sudah selesai apanya sialan? Dasar para berandalan licik, maju kau sini. Terlihat Sogo tersenyum sambil mendekati Taehyung. Lihat dirimu, kau seperti serigala yang kehilangan gerombolannya, sambil menjambak Taehyung ini cuy. Setelah pembicaraan Kaito dengan Sungmin, Kaito yang keluar dari lift mendengar sesuatu dan berkata, siapa di sana? Ternyata adalah Yisho dan Sion cuy. Di sini Sion menawarkan diri kepada Yisho cuy, ketua, biar aku saja yang melawannya. Tidak Sion, aku tahu Kaito seperti apa. Kau santai dan lihatlah saja. Kaito melepas jas dan mulai menyerang menusukkan belatinya ke arah Yisho. Namun kecepatan Yisho masih mampu untuk menghindarinya. Masih dalam posisi kuda-kuda, Yisho menangkis serangan kedua Kaito yaitu tendangan. Kaito terus saja menyerang, kali ini sabetan belatinya diarahkan ke Yisho lagi. Yisho menangkap tangan Kaito dan langsung menguncinya.
Tak kehilangan teknik, Kaito mencoba menendang ke belakang karena kakinya masih bebas. Yisou terpaksa melepaskan kunciannya guna menghindari tendangan tersebut. Pertarungan belum berakhir, Kaito melakukan pergerakan menyabetkan belatinya dari atas. Yisou menghindar dan langsung mematahkan lengan Kaito dengan sikunya, namun dengan tangan kirinya juga Kaito melayangkan tinjuannya ke arah muka Yisou. Berkali-kali Kaito bangkit dan menyerang walau lengannya patah. Kali ini terlihat Kaito mencoba melakukan serangan tendangan dan Yisou yang dapat menangkapnya. Karena Yisou tahu Kaito tidak merasakan sakit, Yisou memutuskan untuk mematahkan tulang-tulang Kaito agar dia tak mampu lagi bergerak. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan sebuah mobil yang sedang dalam perjalanan entah kemana. Ternyata adalah Jinwoo dan Dokyung asli cuy. Keduanya sedang menuju ke markas Taishan. Bos, saat ini aku tak memiliki senjata, apa aku harus membelinya dahulu? Mendengar ucapan Jinwoo, Dokyung berkata, tampaknya sekarang kau pintar ngelucu ya. Jinwoo hanya tersenyum dan kembali mengatakan, kau jangan terlalu khawatir, Yisou sudah pergi duluan ke Taishan. Dia bilang kepadaku Taishan adalah milik kakaknya, dia akan membuatmu masuk tanpa sedikit pun gangguan. Dokyung kemudian merespon perkataan Jinwoo. Benar, adikku itu sekarang lebih kuat dariku. Dia sudah sepertiku sekarang dan tak terkalahkan. Tak lama berselang keduanya sudah sampai di markas Taishan cuy. Saat hendak membantunya keluar dari mobil, Dokyung berkata, tak usah berlebihan Jinwoo, aku bisa sendiri. Apa kau ingin membuatku malu di hadapan bawahanku yang lain? Di dalam gedung, tepatnya di basement, terlihat Siulan yang sudah mulai bergerak dengan anak buah Oyama ya cuy. Bawahan Oyama ini kemudian menyuruh Siulan berjalan lebih cepat lagi dengan berkata, cepatlah dasar para rendahan. Siulan terlihat hanya bisa menunjukkan kekesalannya. Saat rombongan ini menemui persimpangan, ternyata mereka dikejutkan oleh anak buah Oyama yang disandra oleh Shion. Dan terlihat beberapa bawahan Oyama telah terkapar. Bawahan Oyama yang bersama Siulan kemudian mencoba menyerang Shion sambil berkata, cuy, apa yang sedang kau lakukan? Dengan mudah Shion menyayat leher keroco Oyama sambil mengatakan, diamlah. Karena dari tadi Siulan hanya bisa berdiam dan memendam amarahnya, akhirnya Siulan bisa mengeluarkan amarahnya kepada orang-orang Oyama ini. Siulan berkata kepada Shion, apa kau rubah licik dari Taishan itu? Jadi Dokyung sudah kembali ke pertarungan Yisou dan Kaito ya cuy. Kaito yang sudah tak bisa bergerak karena beberapa tulang yang patah. Yisou harus mematahkan tulang-tulangnya karena sayatan dan tinjuan tidak akan membuat Kaito kalah karena dia tak memiliki rasa sakit. Yisou kemudian kasih paham kekuatan sebenarnya dari Taishan ini dengan berkata, apa kau sudah tahu seberapa tinggi kami? Di momen tersebut pas banget cuy, Dokyung datang dan berkata, kamilah Taishan. Kaito hanya bisa terbaring di bawah melihat kakak beradik ini cuy. Setelah pembersihan markas Taishan oleh orang-orang dari Oyama, pertemuan terjadi antar beberapa petinggi organisasi di mana terlihat Yuhua dengan Siulan, Sungmin, Dokyung dan juga Yisou cuy. Siulan yang tidak menyangka bahwa Dokyung asli ternyata selama ini terbaring koma dan digantikan oleh adiknya berkata, tidak bisa dipercaya, kita semua kesini karena kata-kata bos gadungan itu. Dokyung hanya bisa meminta maaf atas semua yang terjadi selama ini, namun juga dia beranggapan adiknya sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan keinginannya juga tak akan berbeda dengan Yisou, yaitu dia ingin hubungan Taishan dengan Yilhak juga Tiangsong bisa berjalan seperti sekarang. Cha Yuhua kemudian berkata bahwa Dokyung juga harus meminta maaf kepadanya secara pribadi atas sambutan Taishan saat Tiangsong datang pertama kali. Bagaimanapun juga Tiangsong memilih mengikuti adiknya yaitu Baek Yisou. Dokyung menggoda Yisou dengan berbisik kepada adiknya, "Hei, apa yang sudah kau lakukan kepada Cha Yuhua sebenarnya?" Di sela-sela pembicaraan mereka, Presiden Lee Sungmin memotong pembicaraannya. "Tenanglah semuanya, jangan terlalu kaku begini. Bukankah lebih baik kita membahas apa yang lebih penting, yaitu terkait dengan Oyama Sogo yang menyerang Georang juga mengambil alihnya." Sungmin menjelaskan lagi, Georang memiliki keterlibatan dengan proyek Wanshin. Jika Sogo yang mengambil alih Georang, maka dia juga bekerja sama dengan Ketua Jang. Setelah Sungmin menjelaskan apa yang terjadi dengan Georang, Dokyung tersenyum cuy. Aku pikir semuanya akan tahu yang terjadi setelahnya. Dan menarik jika kita menghadiri pertemuan umum General Assembly sambil menunjukkan sebuah undangan cuy.
Beberapa hari kemudian tibalah hari pertemuan dilaksanakan dan terlihat Cha Yuhua yang datang dicegat oleh 2 orang penjaga di depan ruangan pertemuan. Sambil menunjukkan surat undangannya, Yuhua berkata, "Apa aku tidak terdaftar? Aku bos dari Tiangsong." Sambil melihat daftar undangannya, penjaga kemudian mengatakan, "Tidak, kau ada dalam daftar, silahkan masuk." Saat sudah melangkah ke ruangan, penjaga berkata lirih, "Aneh, bukannya bos dari Tiangsong sudah hadir?" Di dalam terlihat sudah hadir Ketua Zhang dan Shoko dalam pertemuan ini cuy. Dan kaget atas kedatangan dari Cha Yuhua. Yuhua berkata, "Karena bos sudah datang, bukankah seharusnya bos pengganti harus pulang ke rumah?" Tuan Wang menjawab, "Cuy, tidak, harusnya kau percaya pada anggotamu kan?" Di sela-sela pembicaraan Tuan Wang dan Cha Yuhua, disusul Li Sungmin yang juga sudah hadir. Shoko menyambut Li Sungmin sambil bersalaman dengannya. "Selamat datang Presiden Li Sungmin, silahkan duduk. Sepertinya sudah datang semua, ayo kita mulai saja pertemuannya." Di luar, Baek Do-kyung yang tak memiliki undangan masuk dengan menghabisi kedua penjaga di luar. Mungkin karena undangan Taishan dikasih ke Cha Yuhua ya cuy. Semua terkejut terutama si Shoko ya cuy. "Apa kau mau memulainya tanpa aku? Sepertinya kau benar-benar kangen adikmu sampai jauh-jauh datang ke sini." Shoko kemudian berkata, "Baek Do-kyung." Sambil menghentakkan tongkatnya ke kursi, Do-kyung berkata, "Panggil aku Ryuga Saki bajingan." Anjay, ngeri. Mungkin sampai sini dulu aja Mimin menemani kalian. Tunggu keseruan jalan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa cuy, minum susu setiap hari. Bye.